Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Kabir. Hari ini saya mau meminta izin untuk mendapatkan laporan tugas akhir orientasi P3K. Di sini latar belakang dulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 5 ASN atau Aparatur Sipil Negara terdiri dari dua, yaitu PNS atau Pegawai Negeri Sipil, yang kedua P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam melaksanakan tugas pemerintah, P3K perlu dibekali materi pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai etika yang berlaku pada instansi pemerintah. Hal ini dilakukan dalam bentuk orientasi P3K. Maksud pelaksanaan orientasi: 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kemudian yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Sedangkan tujuan pelaksanaan orientasi yang pertama yaitu peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. P3K dilaksanakan selama 2 hari. Berarti hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 acaranya pembukaan dan materi. Kemudian hari kedua yaitu hari Rabu 7 Agustus 2024 acaranya materi dan penutup. Acara tersebut diselenggarakan di Aula Lantai 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan. Visi Kabupaten Pekalongan yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, adil, merata atau setara, dan berbudaya gotong royong. Sedangkan misi Kabupaten Pekalongan yang pertama adalah memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong royong. Kemudian yang kedua, menciptakan pemerintah yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan, investasi peluang besar dalam investasi peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berdasarkan potensi lokal. Yang keempat, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur, berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian. Wakil Bupati Pekalongan, Sekretaris Daerah. Di bawah Bupati Pekalongan ada Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda, kemudian Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda, yang ketiga Asisten Administrasi Sekda. Ini Renstra BKPSDM Kabupaten Pekalongan. Rencana Strategi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pekalongan adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Pekalongan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan dengan mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Pekalongan. Rencana strategis atau Renstra BKPSDM Kabupaten Pekalongan
berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana kerja tahunan untuk mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah PPI, terus bidang mutasi dan promosi ASN, kemudian bidang PPI. Di bawah bidang PPI ada subbidang pengadaan ASN, subbidang pemberhentian dan fasilitasi profesi ASN, kemudian ada subbidang data dan informasi. Pada bidang mutasi dan promosi ASN ada subbidang mutasi, subbidang kepangkatan, dan subbidang pengembangan karir. Kemudian pada bidang pengembangan kompetensi dan penilaian aparatur ada subbidang pengembangan kompetensi, subbidang penilaian kerja, dan subbidang pengembangan sumber daya manusia. Tupoksinya: 1. Rekonsiliasi data kepegawaian ASN dan Simpek Kabupaten Pekalongan. Kemudian yang kedua, pemutakhiran data Simpek Kabupaten Pekalongan. Yang ketiga, laporan profil kepegawaian Kabupaten Pekalongan. Yang keempat, pemutakhiran data portal layanan kepegawaian satu pintu atau Polakes 1. Gimana secara keseluruhan? 1. Optimalisasi peran media sosial BKPSDM Kabupaten Pekalongan guna diseminasi informasi kepegawaian di Kabupaten Pekalongan. Kemudian yang kedua, Itu yang satu sudah belum? ini Peran media massa. ya ini media sosial kita punya web sama IG ya Bu ya. Terus yang kedua itu terdapat ketidaksesuaian data Simpek dan data SIASN BKN ya Bu ya. Kemudian untuk yang ketiga, kestabilan aplikasi Simpek dan Polakes 1 guna mendukung pembaruan data informasi pegawai Kabupaten Pekalongan. Yang keempat, belum optimalnya integrasi data kepegawaian dengan unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dan isu yang saya angkat itu berarti yang nomor 2, terdapat ketidaksesuaian data Simpek dengan data di CASN. Terus gagasan yang diangkat yaitu rekonsiliasi data Simpek dengan CASN BKN di BKPSDM Kabupaten Pekalongan. Saya lakukan yaitu pengumpulan data untuk rekonsiliasi dari Simpek dan dari CASN. Outputnya atau hasilnya itu berarti ada data Simpek, ada data SIASN. Kemudian data itu digabungkan dalam satu file. Terus langkah kegiatan kedua, Digabungkan ini berarti orang diintegrasikan. kan ini kalau data Simpek itu filenya sendiri-sendiri ya, itu nanti dijadikan satu file dulu. Dalam satu file misalnya sheet 1 data Simpek, sheet 2 nya data CASN ya. Terus kegiatan yang kedua yaitu identifikasi perbedaan antara data Simpek dan CASN. Nah itu outputnya nanti hasilnya diketahuinya perbedaan data Simpek dan CASN. Itu kan setelah digabung itu kan nanti ada satu sheet lagi ya Bu ya, itu namanya sheet rekon ya. Nanti di situ kan kelihatan yang belum sesuai itu yang mana. Kemudian kegiatan iya disandingkan. Terus yang ketiga itu sosialisasi Simpek. Soalnya gabung itu berarti Jadi satu. Iya. Tapi nanti saya revisi. jadi penyandingan Bisa atau juga. persandingan antara data Simpek dan SIASN. Iya, terima kasih untuk masukannya. Nanti saya revisi lagi. Kemudian yang ini yang ketiga itu sosialisasi Simpek ke operator atau admin di OPD di lingkungan Kabupaten Pekalongan. Itu nanti tujuannya yang pertama itu operator itu mengetahui apa sih aplikasi Simpek itu. Kemudian yang kedua nanti operator atau admin itu mengetahui perbedaan yang ada di OPD masing-masing, maksudnya perbedaan data. Kemudian yang ketiga
operator atau admin OPD itu dapat mengoperasikan aplikasi SIM. Terus yang keempat, operator atau admin itu memahami pentingnya kesesuaian data antara yang disiplek dan yang ada di CASN. Terus keempatnya, rekonsiliasi data siplek dan CASN itu nanti outputnya kesesuaian data antara siplek dan CASN. Nah, kalau ini kegiatannya yang tahapan-tahapannya yang seperti saya jelaskan yang tadi, download SIM apa, data siplek dulu, terus CASN dulu itu. Kemudian ini hambatan dari kendala pelaksanaan. Itu hambatan yang pertama, pengetahuan beberapa OPD berkaitan dengan aplikasi SIM itu belum maksimal. Kemudian yang kedua, sarana prasarana dan dukungan pihak-pihak terkait belum optimal. Yang ketiga, kesadaran PS dalam melaporkan misalnya penggunaan gelar, jabatan, terus adanya sertifikat itu masih sangat minim. Kemudian ini hambatan yang keempat, pengelolaan admin aplikasi di OPD terbebani tidak hanya satu aplikasi tertentu saja. Jadi di OPD itu aplikasinya nggak cuma SIM-Kem, kan ada beberapa aplikasi ya, itu juga bisa menghambat. Kemudian hambatan yang kelima, reward atau penghargaan bagi OPD yang mencapai target lebih cepat dan tepat waktu. Ada sebenarnya tahun kemarin ada, tahun ini belum ada ya. Kurangnya dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan perbuatan tersebut. Sampai jam 1:30 malam Bu, semalam jadi agak ngantuk. Iya, jadi ini kesimpulannya. Iya, ngantuk habis bikin laporan begini. Ini kesimpulannya berarti dengan rekonsiliasi data dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya data pegawai antara yang ada di aplikasi SIM-Kem dan di CASN PKN. Kemudian untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya kegiatan pemahaman terkait aplikasi SIM-Kem kepada semua pihak yang berhubungan dan OPD perlu ditingkatkan. Kemudian mendorong mengembangkan metode lain kayak mentoring, coaching, learning, itu kayak sosialisasi gitu ya. Kemudian mendorong instansi penerapan teknologi terintegrasi dalam manajemen kepegawaian dan meningkatkan penguasaan ASN terhadap teknologi informasi. Manfaatnya, dengan adanya rekonsiliasi data, maka proses pelayanan kepegawaian dapat dilaksanakan tepat waktu. Dengan kondisi data yang terbaru, data akan disinkronisasi dengan aplikasi SIM-Kem BKPSDM. Rekonsiliasi data akan disinkronisasi. Tidak mau aplikasi apa itu? Data akan disinkronkan atau disinkronkan. Disinkronkan. Iya Bu, nanti saya revisi lagi disinkronkan. Kemudian rekonsiliasi data kepegawaian yang dilaksanakan meliputi data. Saya terima pemaparannya itu istilahnya presentasi dari tugas orientasi kebijakan semoga terus meningkat pemahamannya tentang SIM-Kem. Kemarin apalagi waktu itu di subjek data informasi ya, harus paham mengenai data ya, ada ketidaksesuaian harus diapakan apa solusi. Yang penting paham, kalau tidak paham ya tanya yang lebih paham. Mas Faris Bu, siap. Gitu ya, selamat. Terima kasih atas masukannya, terima kasih atas waktunya. Iya. Waalaikumsalam.